Sudah ya. Berarti yang lainnya masuk semua hari ini ya. Oke. Ayo masih di luar. Oke. Ibu mau bertanya, hari ini gimana kabarnya kalian semuanya? Baik. Baik. Semangat ya masih untuk mengikuti pelajaran hari biologi hari ini? Semangat. Semangat aja, semangat banget. Semangat banget. Tapi kok adanya kurang semangat gitu. Ya kalau semangat gimana? Semangat. Ya, oke. Kita akan belajar terkait dengan promisa ya hari ini ya. Nah, yang mana dari pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang promisa dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan nantinya peserta didik dapat menganalisis struktur cara hidup dan peranan promisa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, kalian itu diharapkan dapat menciptakan solusi atas permasalahan promisa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita fokus dalam pembelajaran kontekstual permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, di sini Ibu akan berikan aksesi. Coba kalian tonton video berikut ini ya. I got a sample from the surface of the water and then put it on top of the slide. Just to give you an idea of what this looks like to the human eye. You can see tons of organisms moving around. Oke, dari tayangan video tadi, apa yang kalian pikirkan dari video yang sudah ditayangkan? Ada yang bisa menjawab? Itu ada kaitannya dengan gambaran di bawah ya. Di sini ditampilkan ada gambar air putih, kemudian juga dari air kolam. Yang mana dari kedua air tersebut itu pasti ada perbedaannya. Kenapa? Oke, betul. Nah, katanya dari teman kalian menjawab ini kalau air putih pastinya dan tidak akan ditemukan mikroorganisme yang lainnya ya. Tapi kalau air kolam lele itu pasti banyak ditemukan mikroorganisme dan tentunya pastinya akan ditemukan promisa yang sudah ada di tayangan video sebelumnya. Nah, itu yang bergerak-gerak itu adalah promisa. Nah, ini biasa dijual-jual ya di pinggir sekolah atau dimanapun ada yang jual. Apa ya? Gambar apa ini? Es campur. Es buah. Dua kali. Sebutan
Sudah paham semua ya? Kalau gitu silahkan dikerjakan. Di sini juga sudah naskah sumber belajarnya. Kalau misalnya tidak bisa naskah sumber belajar yang ada di layar, silahkan juga ada di LKPD-nya sudah Ibu tahukan. Di LKPD masing-masing ada scan sumber belajar yang sudah Ibu sediakan. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di hasil diskusi kalian masing-masing kelompok secara bergiliran dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Ya, kelompok 1 sudah siap? Silakan maju presentasi di sini saja tempatnya. Tapi menghadap ke teman-teman. Rumusan masalah yang kami ambil yang pertama, bagaimana kaitannya protista dengan penyakit malaria, serta juga bagaimana cara protista berkembang biak dalam penyakit malaria, dan apa tanggapan masyarakat dalam mencegah penyakit malaria ini. Jawabannya itu kaitannya adalah penyebaran penyakit malaria ini disebabkan oleh parasit bernama Plasmodium yang dibawa oleh nyamuk Anopheles vagina. Selanjutnya yaitu nyamuk Anopheles mencari makanan pada waktu sore hingga subuh dan mentransmisikan parasit Plasmodium kepada manusia. Cara mencegah malaria: A. Tidak menggunakan kembali alat medis secara berulang, contohnya seperti suntik. B. Membuang genangan air yang berada di ember yang terdapat jentik-jentik. C. Membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak terjadi penumpukan sampah. Selanjutnya, D. mendaur ulang serta mengubur barang-barang bekas. E. Membersihkan sela-sela ruangan yang kotor. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dan 7 bahasanya tentang malaria, yang mana kelompok 1 tadi membahas tentang siklus hidup dan struktur dari malarianya, atau maksudnya protozoanya, bukan dari malarianya yang menjadi kait-kait dari permasalahan ini. Kemudian untuk kelompok 4 dan kelompok 7 tadi juga terkait dengan cara menanggulanginya. Nah, dimana untuk kelompok 147 itu yang dibahas tentang protista mirip hewan atau nama lainnya adalah protozoa. Protozoa ini memiliki ciri khusus, yaitu dia memiliki alat gerak, makanya dia disebut dengan protista mirip hewan karena dia bisa bergerak. Kemudian protista ini dikatakan mirip hewan karena dalam cara memperoleh nutrisinya yaitu dilakukan dengan
sudah kalian dapatkan dari 3 permasalahan tersebut. Itu, oke? Jadi sebenarnya saya tuh nggak selalu dapat. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Ternyata Profista itu tidak hanya selalu merugikan, dia punya sisi positif, dia juga menguntungkan. Jadi kualitas itu merupakan organisme yang bukan masuk golongan keluar, karena masuk golongan dalam atau golongan. Ya, betul. Jadi Profista itu organisme sendiri ya, dia tidak bisa dikelompokkan di bidang panjai, plantae dan juga bilaria ya. Selanjutnya yaitu refleksi, silakan anak-anak untuk scan barcode dari refleksi ini. Jadi ini ya, kimia. Grup